B50 mulai berlaku. Mulai 1 Juli 2026, Indonesia masuk ke fase baru mandatori biodiesel. Solar tidak lagi hanya dicampur 40% biodiesel. Campurannya dinaikkan menjadi B50. Artinya, separuh bahan bakar berasal dari biodiesel berbasis sawit dan separuh lainnya dari diesel konvensional. Di atas kertas, ini terlihat seperti langkah besar menuju kemandirian energi. Indonesia ingin mengurangi impor solar, memakai lebih banyak bahan baku domestik, dan memperkuat posisi sawit dalam strategi energi nasional. Tetapi B50 bukan sekadar cerita tentang bahan bakar. Ini juga cerita tentang biaya, pasokan, subsidi, ekspor, dan keberlanjutan lahan. Pertanyaannya sederhana, tetapi tidak mudah dijawab. Apakah B50 menjadi jalan menuju energi mandiri atau justru membawa beban baru? Karena kebijakan ini tidak hanya menyentuh sektor energi, B50 juga menyentuh petani sawit, industri pengolahan, ekspor CPO, harga pangan, dana subsidi, dan tata kelola lingkungan. Disinilah B50 menjadi isu keberlanjutan yang sangat besar. Dalam laporan Reuters, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia tidak perlu lagi mengimpor diesel mulai tahun ini. Pernyataan itu penting. Selama bertahun-tahun, impor bahan bakar menjadi salah satu tekanan besar bagi neraca energi Indonesia. Jika B50 berjalan lancar, penghematan impor bisa signifikan. Pemerintah memperkirakan B50 dapat menghemat impor sekitar 157,28 triliun pada 2026. Angka ini besar. Bagi negara yang masih menanggung tekanan impor energi, penghematan sebesar itu jelas menarik. Tetapi angka besar tidak otomatis berarti kebijakan ini bebas risiko, karena biodiesel sawit tidak berdiri sendiri. Biodiesel terkait dengan harga minyak sawit, harga diesel fosil, dana subsidi, ekspor CPO, dan kebutuhan pangan. Disinilah ujian B50 dimulai. Reuters mencatat pada Juni 2026, harga minyak sawit berada lebih dari 260 US dollar per ton di atas diesel. Ini titik penting. Ketika minyak sawit lebih mahal dari diesel, selisih harga harus ditutup. Dalam skema biodiesel Indonesia, selisih itu ditopang oleh dana dari pungutan ekspor sawit. Masalahnya, jika konsumsi sawit untuk energi naik, ekspor bisa ikut tertekan. Kalau ekspor turun, dana pungutan yang menopang subsidi juga bisa ikut berkurang. Dengan kata lain, B50 tidak hanya diuji oleh teknis mesin. B50 diuji oleh matematika ekonomi. Untuk tahun 2026, kebutuhan biodiesel diperkirakan naik menjadi sekitar 17,6 juta kiloliter. Skalanya besar. Di satu sisi, konsumsi domestik yang besar bisa memperkuat industri sawit nasional. Petani, industri pengolahan, logistik, dan rantai pasok dalam negeri bisa ikut bergerak. Tetapi di sisi lain, permintaan yang terlalu kuat juga bisa menekan pasokan. Sawit tidak hanya dipakai untuk biodiesel. Sawit juga masuk ke minyak goreng, pangan olahan, oleokimia, kosmetik, dan banyak produk industri. Subsidi biodiesel diperkirakan sekitar 32 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan betapa besar biaya yang perlu dikelola. Karena itu, B50 tidak cukup dibaca sebagai kebijakan energi semata. Ini juga kebijakan fiskal. Kalau harga minyak sawit tinggi, beban subsidi bisa membesar. Kalau ekspor melemah, sumber dana pungutan bisa ikut tertekan. Di titik ini, pertanyaan B50 bukan hanya apakah bahan bakarnya tersedia, tetapi juga siapa yang menanggung selisih biayanya. Ketika satu sektor menyerap sawit lebih besar, sektor lain
bisa ikut merasakan dampak. Energi membutuhkan pasokan, pangan membutuhkan stabilitas harga, industri membutuhkan bahan baku, ekspor membutuhkan daya saing. Karena itu, kebijakan B50 perlu dibaca sebagai kebijakan lintas sektor, bukan hanya urusan Kementerian ESDM. Ini juga menyangkut pertanian, perdagangan, industri, fiskal, pangan, dan lingkungan. Semakin besar mandat biodiesel, semakin penting koordinasi lintas sektor. Ada juga pertanyaan keberlanjutan. Biodiesel sering diposisikan sebagai energi yang lebih bersih dibandingkan bahan bakar fosil. Tetapi klaim hijau itu sangat bergantung pada tata kelola sawit. Jika bahan bakunya datang dari rantai pasok yang jelas, produktivitas kebun meningkat, dan deforestasi dikendalikan, B50 bisa menjadi bagian dari strategi energi rendah emisi. Tetapi jika perluasan permintaan mendorong tekanan lahan baru, klaim hijau itu menjadi lebih rumit. Jadi, inti persoalannya bukan apakah B50 baik atau buruk. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan ini dikelola? Indonesia membutuhkan transparansi biaya subsidi, kepastian pasokan, perlindungan pangan, standar keberlanjutan yang tegas, dan pengawasan rantai pasok sawit. B50 bisa memperkuat ketahanan energi, tetapi ketahanan energi tidak cukup dihitung dari berkurangnya impor. Ketahanan energi juga harus dilihat dari kemampuan negara menjaga biaya, menjaga pasokan, menjaga lingkungan, dan menjaga dampaknya pada masyarakat. B50 adalah kebijakan besar dengan peluang besar. Namun peluang besar selalu datang bersama tanggung jawab besar. Jika dikelola dengan jernih, B50 bisa menjadi langkah penting menuju energi mandiri. Jika tidak, B50 bisa berubah menjadi beban fiskal, beban pasokan, dan beban keberlanjutan. B50 mulai berlaku. Kini ujiannya bukan lagi sekadar meracik bahan bakar. Ujian sebenarnya adalah memastikan energi mandiri tidak dibayar terlalu mahal oleh ekonomi, pangan, dan lingkungan. Kalau kamu ingin memahami isu keberlanjutan lewat data dan narasi yang jernih, ikuti Sustain Batch by sustainreview.id.